Emosi, energi yang mengalir, bukan musuh yang ditekan. Emosi adalah energi yang bergerak, berasal dari kata Latin emovere, yang berarti menggerakkan keluar. Ia bukan sekadar perasaan di kepala, melainkan getaran nyata yang terasa di tubuh dan aura kita. Setiap emosi membawa frekuensi tertentu, membuatnya terasa berat atau ringan. Emosi adalah informasi. Seringkali kita salah menganggapnya sebagai musuh yang harus ditekan. Padahal emosi adalah sinyal energi. Marah bisa jadi menandakan adanya batas yang dilanggar. Sedih mungkin berarti ada hal yang perlu dilepaskan. Cemas bisa jadi pertanda bahwa tubuh kita membutuhkan rasa aman. Emosi bukanlah penghalang, melainkan pintu masuk ke kesadaran tubuh. Ketika emosi terjebak, yang sakit bukanlah emosinya itu sendiri, melainkan energi yang tidak bergerak. Energi yang ditahan menjadi trauma di tubuh, ditekan, atau meledak dalam bentuk agresi atau penyakit. Energi yang diabaikan menumpuk dan menyebabkan kelelahan jiwa. Energi yang tidak mengalir berubah menjadi beban. Masalahnya bukan karena kita tidak diajari tentang emosi, tetapi karena kita sering diajari untuk menekannya. Jangan marah, jangan menangis, jangan terlalu sensitif. Akibatnya, energi itu tidak mengalir, melainkan mengendap, menumpuk, dan menjadi beban. Kadang ia muncul sebagai stres, kecemasan, atau bahkan sakit fisik. Emosi bukanlah musuh yang harus dilawan. Ia adalah pesan. Ia hanya ingin kita berhenti sejenak dan mendengarkan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang butuh perhatian. Bayangkan emosi seperti ombak. Jika kita melawannya, kita akan kelelahan. Jika kita menyangkalnya, ombak akan semakin besar. Namun jika kita biarkan ia datang, mengatur napas, dan merilekskan tubuh, ombak itu akan naik lalu surut dengan sendirinya. Karena energi hanya butuh satu hal, ruang untuk bergerak. Dengan memahami emosi sebagai energi yang mengalir dan informasi yang berharga, kita dapat membuka diri terhadap kesadaran tubuh yang lebih dalam dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Seringkali kita memandang emosi sebagai beban, pengganggu yang harus dihindari atau ditumpas. Namun, bagaimana jika kita mengubah lensa pandang itu? Bagaimana jika emosi dalam segala bentuknya adalah energi murni yang hadir dengan tujuan dan pesan yang mendalam? Ini adalah narasi tentang kesadaran, tentang memahami bahwa kita bukanlah emosi kita, melainkan wadah yang mengamati aliran energi tersebut. Setiap emosi membawa energi dan informasi unik. 1. Kemarahan bukanlah sekadar letupan amarah yang merusak. Ia adalah dorongan kuat, energi yang mendesak kita untuk menetapkan batas, untuk mengatakan cukup pada apa yang tidak lagi melayani atau merugikan kita. Ia adalah alarm yang membunyikan peringatan, memobilisasi kekuatan internal untuk melindungi diri. 2. Kesedihan dengan alirannya yang melambat seringkali dianggap sebagai kelemahan. Padahal ia adalah energi pembersihan, guru yang mengajarkan kita tentang pelepasan. Ia membuka ruang untuk menerima kehilangan, untuk membiarkan apa yang sudah tidak relevan pergi, dan pada akhirnya untuk menyambut pembaruan. 3. Kecemasan, sensasi gelisah yang mencengkeram, bukanlah musuh yang harus dilawan mati-matian. Ia adalah sinyal, energi yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dibereskan, sebuah ketidakseimbangan yang menuntut perhatian kita. Ia mendorong kita untuk bertindak, mempersiapkan diri, atau mencari solusi. 4. Kebahagiaan, energi yang meluap-luap, adalah anugerah yang mengalir. Ia tidak hanya mengisi diri kita, tetapi juga menular, memancarkan getaran positif yang mencerahkan lingkungan sekitar. Ia adalah pengingat akan potensi sukacita yang tak terbatas dalam hidup. 5. Ketenangan bukan ketiadaan emosi, melainkan keseimbangan yang mendalam. Ia adalah energi yang membuka ruang bagi intuisi, bagi kebijaksanaan yang seringkali teredam oleh hiruk-pikuk pikiran. Dalam ketenangan kita menemukan kejelasan dan kedalaman. Lalu, bagaimana kita mengolah energi emosi ini? Bukan dengan menolak atau menekannya, melainkan dengan sebuah tindakan kesadaran yang mendalam. Mengamati dan melepaskan. Ini adalah seni untuk menjadi saksi, bukan sandera. Ketika kemarahan menyergap, jangan buru-buru bereaksi. Hentikan sejenak. Sadari di mana letaknya di tubuhmu.
Apakah di dada yang bergemuruh, di tenggorokan yang tercekat, atau di rahang yang mengeras? Tarik napas perlahan, izinkan energi itu bergerak, mengalir, tanpa perlu dihakimi atau dianalisis berlebihan. Saat kesedihan datang, jangan alihkan diri dengan pengalihan sesaat. Biarkan air mata turun. Biarkan ia menjadi sungai yang membersihkan. Ini adalah cara energi membersihkan jalannya, melonggarkan ikatan yang menahan. Setiap tetes adalah pelepasan, setiap isakan adalah langkah menuju pemulihan. Dan ketika kebahagiaan menyelimuti, rayakanlah, nikmati getaran hangatnya yang memenuhi setiap sel tubuhmu. Biarkan ia mengalir bebas, tanpa rasa bersalah atau takut kehilangan. Ini adalah energi yang memperkaya, yang patut dirayakan sepenuhnya. Emosi itu seperti tamu. Mereka datang, menetap sebentar, lalu pergi. Yang terpenting adalah jangan jadikan mereka penghuni permanen di rumah kesadaranmu. Mereka adalah pengunjung, bukan pemilik. Ingatlah selalu, kamu bukan emosimu. Kamu adalah ruang luas tempat energi itu datang dan pergi. Kemarahan bukan dirimu, kesedihan bukan dirimu, bahkan kebahagiaan pun bukan dirimu yang sejati. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya, lautan yang menampung gelombang-gelombang emosi tanpa pernah terhanyut olehnya. Ketika kamu belajar melihat emosi sebagai energi yang dinamis, bukan lagi sebagai beban yang membelenggu, hidupmu akan jauh lebih ringan, lebih jernih, dan penuh dengan potensi transformasi. Ini adalah jalan menuju kebebasan emosional sejati, di mana setiap emosi menjadi petunjuk menuju pemahaman diri yang lebih dalam.